Oke, dengan cara yang sama pakai analitis itu lebih enak kalau mengerjain geometri. Oh, mana nih? Oke. Kita gambar dulu ya koordinat kartesiusnya. Ya, anggaplah lurus ini ya, tolong. Ya, anggaplah lurus. Sini kita balik ya, karena kalau ke kiri nggak enak perhitungannya karena kan sumbu x yang ke kiri minus. Jadi kita pindahin ke kanan. Kenapa ya? Ternyata analitis ini sangat membantu. Oke, di sini A, di sini siku-sikunya di C, di sini B. Lanjut, ini membagi dua, ini juga membagi dua katanya di titik ini E dan ini D. Ya, kita tarik garis seperti ini, anggap lurus ya. Terus katanya ada titik F lagi yang membagi AD. Nah, setelah itu kita tarik garis ke atas, ya, anggap lurus juga. Nah, ini juga membagi dua. Ini adalah si G. Oke. Nah, jadi yang pertanyaannya di sini, jadi ada, ya ini kalau ditarik garis ke sini, sekali lagi anggap lurus ya, karena ini lagi nggak pas, nggak lurus. Nah, gini, mari kita arsir dulu ya. Kita arsir tuh yang ini, kita arsir, terus yang ini juga sama yang ini segitiga ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tuh bisa menulis ini, anggap huruf H, yang anggap huruf I yang di sini. Berarti kita punya luas segitiga C E H ya. Terus kita luas segitiga G H I, luas segitiga B D I. Nah, itu nanti kita jumlahin. Tapi sebelum itu kita cari dulu titik-titiknya. Seperti yang paling penting di sini kan kita butuh titik si G, terus kita butuh nanti titik H sama titik I, agar kita tahu nanti berapa alasnya gitu. Oke, kita mulai dari G dulu. Kita buat angka dulu. Misalnya ini 0, ini 0,0, ini karena titik mana tadi? Nih, AC 24. Berarti kalau yang titik tengah ini 12, di sini 12. Ya, berarti berapa nih? Buat aja langsung ininya, titik koordinatnya. Berarti di sini aja ya kali. Ntar kita buat di sini aja. Oke. Kita buat dulu A itu kan katanya AC 24. Berarti ini maksimal di sini 24. Berarti X nya 0, Y nya 24. Oke. Kalau B, kita tahu BC itu kan panjangnya 18. Berarti ini adalah titik ini 18. Jadi titik koordinatnya adalah 18,0. Sementara si C 0,0 udah jelas karena dia di titik pusat. Terus apa yang belum? D. Nah, tadi katanya AB belum ada ya. Nah, kita cari dulu AB. Nah, mencari ini spesial ya di sini, biarkan aja dulu. Oke. Pertama kita cari AB. Nah, AB itu kan sisi miring, jadi sama aja AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC tadi 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat, jadi 576 tambah 324 sama dengan berapa nih? 900.
jadi AB nya adalah 30. Oke, jadi karena 30 dibagi 2 15, tapi itu panjang sisinya ya, panjang sisinya AB. Tapi kalau cari titik koordinatnya itu sama kayak cari titik tengah, jadi D itu titik tengah dari AB. Nah, kita tahu cara cari titik tengah adalah A tadi kan titiknya 0, X nya B itu kan 18, jadi 0 tambah 18 per 2 ya, terus koma, yang Y nya 24 tambah 0, 24 tambah 0 per 2, jadi titik D itu adalah 9,12. Otomatis kita tahu di sini ya, anggap lurus sekali lagi nih 9, ini kan kita tahu tadi ini 12 ya, karena setengahnya. Oke, D udah dapat ya, sini 9 kita tulis koma 12. Oke, yang mana lagi yang belum? Udah jelas ya, karena titik tengah dia 0,12. Terus kita punya titik F belum ya? Nah, untuk cari titik F adalah titik tengahnya si AD. Jadi kayak tadi F AD, mana AD, A nya X nya 0, D nya 9, berarti 0 tambah 9 per 2, Y nya si A 24, Y nya si D 12, berarti berapa tuh? 36. 24 tambah gini aja dulu, 12 bagi 2, jadi F itu adalah 9 per 2, 36 per 2, atau titik F itu adalah 9 per 2, 18. Oke, F juga udah dapat 9 per 2, 18. Udah beres. Nah, yang mana lagi yang belum? G kita belum dapat ya. Sekarang G tadi katanya juga titik tengah dari si EF. Oke, nanti G titik tengah EF. Seperti biasa, G berarti titik E sama F, kita fokus ke E sama F. X nya 0, X yang ini 9 per 2, berarti 0 tambah 9 per 2 diperkan 2, ini Y nya 12, ini 18, berarti 12 tambah 18 per 2, jadi G sama dengan 9 per 4, ini 30 per 2, atau titik G nya itu 9 per 4, 30 per 2. Ulang lagi sih, 15 ya, 15. Nah, gini. Jadi kita list aja di sini biar jadi alat kalau perlu. Oke. Berarti yang selanjutnya kita cari itu adalah titik H, ya kan? Sama titik I. Nah, untuk cari titik H dan I, kita lihat ada potongan garis, ya. Kita lihat dulu ada titik H itu perpotongan garis DE ya, ED dan CG. Nah, otomatis kita tahu ED itu adalah sebuah, kalau ED persamaan garisnya langsung ya, Y sama dengan 12 karena garisnya lurus. Sementara kita harus cari dulu CG. Masih ingat kan kalau persamaan garis gimana? Nah, perhatikan titik C sama titik G. Jadi kita buat X kurang, X satunya bebas, dalam hal ini aku buat aja C, berarti 0. X2 nya dari si G 9 per 4, berarti 9 per 4 kurang 0 sama dengan
Y kurang Y1 nya si C juga 0, sementara Y2 nya si G 15 kurang 0. Sebenarnya kalau bisa langsung aja skip boleh, jadi 9 per 9 per 4 sama dengan Y per 15. Jadi X sama dengan 9 per 4 dikali 1 per 15 dikali Y. Bisa kita coret ya, ini 3, ini 5. X sama dengan 3 per 20. Karena tadi Y-nya 12, di sini masukin aja biar kita tahu X-nya. Berarti ini 12 sama dengan, bisa dicoret 4 jadi 3, ini coret 4 jadi 5, jadi 9 per 5. Oke, jadi untuk ini H udah dapet X nya 9 per 5 dengan Y nya 12. Oke, nah dengan cara yang sama kita bisa nyari ini si I lagi. I adalah titik I itu perpotongan garis DE atau ED sama aja dan BC. Nah, kalau DE atau ED kita tahu bahwa persamaan garisnya Y sama dengan 12 karena hanya berupa garis. Nah, BC kita cari persamaannya seperti cara yang tadi. Boleh terserah ya yang mana yang X1 atau X2 nya, hasilnya sama ntar. Oke, dalam hal ini aku buat B nya yang jadi X1, berarti B kurang 18 dikurang X2 nya si, bentar kok BC, maksud saya BG ya, BG nih, BG dan ED ya, BG dan ED. Duh, memang udah malam. G mana G ini, B ini, G ini, berarti X2 nya 9 per 4 dikurang 18 sama dengan Y dikurang Y1 nya 0, B Y kurang, kalau si G 15 Y nya, Y2 nya 15, ini 0. Nah, apa sih lalang. Terus next X kurang 18, ini bisa kita kali silang jadi 72, masih ini Y per 15, berarti X kurang 18 per min 63 per 4 Y per 15. Bisa kita biarkan aja dulu di sini, terus kita kalikan ke sana, min 63 per 4 kali 1/15 Y. Di X kurang 18 sama dengan min 63 per 60 Y. Bisa dicoret nggak ya? X sama dengan, kita coret dulu ya, bagi 3 min 21 per 20 tambah 18. Kayak tadi karena Y nya sama dengan 12, kita masukkan aja min 21 per 20 dikali 12 tambah 18 sama dengan bisa dicoret bagi 4, 3 bagi 4, 5. Jadi berapa tuh? Min 3 per 5 tambah 90 per 5, jadi sama dengan 27 per 5. Oke, X nya udah dapat, jadi kita udah dapat nih I nya 27 per 5 tetap 12. Nah gitu. Nah, setelah udah dapat titik-titik ini, mari kita cari ini, luas ini. Mari kita turunkan dikit. Kok ya segini cukup ya. Oke, mari kita bedah ya. Nah, untuk yang
ini tadi ini H, X nya kan untuk H tadi berapa sih, terlalu ke bawah. Mana ya, nih hanya 9/5, berarti untuk H itu 9/5. Nah untuk si I itu 27/5. Nah berarti lebar dari EH kita dapat, EH adalah dari 0 ke 9/5 kan, berarti 9/5. Nah untuk HI jaraknya berarti kita kurangin aja, HI berarti 27/5 kurang 9/5 sama dengan 18/5. Nah terus untuk ID ini kan 9 dikurang 27/5 atau 45 kurang 27/5 sama dengan 18/5 juga. Nah kita udah dapat alas masing-masing segitiganya. Nah sekarang kita cari tingginya. Ini sebagai alas ya, sebagai alas masing-masing segitiga. Nah sekarang kita menuju ke tinggi. Nah tinggi untuk segitiga CEH itu ini kan, kok kita buat gambar tuh gini. Nah berarti ini 12, ini 0, berarti jaraknya itu kan 12. Berarti untuk segitiga CEH ya kan, itu tingginya 12. Untuk segitiga GHI itu tingginya adalah setinggi si G nih, sumbu Y-nya si G. Tadi G berapa? 15 ya di sini. Jadi kalau segini 15 kurang 12 3. Sementara tingginya segitiga BDI ini tinggi. Untuk BDI. Nah, walaupun dia agak miring seperti ini, tapi karena alasnya itu yang ini, berarti tingginya sama aja. Ambil yang tingginya itu sama dengan si segitiga yang di atasnya. Ya, berapa? Berarti 12 juga. Dari semua ini udah dapat, tinggal masuk ke rumusnya. Untuk luas segitiga CEH sama dengan setengah alasnya 9/5 dikali tingginya 12, coret 6 berarti 54/5. Untuk luas segitiganya GHI itu setengah kali alasnya 18/5 dikali tingginya 3. Ini bisa dicoret jadi 9 berarti 27/5. Nah untuk luas segitiga BDI itu bisa kita buat setengah, alasnya juga 18/5 dikali tingginya 12. Ini 9 berapa nih? 108/5. Nah kalau kita totalkan itu hasilnya kan sama nih penyebutnya. Berapa nih? 15, 19, asing 1, 78/5. Jadi kalau dibagi berapa tuh? 3 15, 39 bagi 5 7 kali 5 35 40 bagi 5 8. Oke, selesai. Ini berarti luas daerah udah kan.